Di masa jauh sebelum perdagangan budak Afrika di daratan Amerika, orang Eropa sudah mulai memperdagangkan para pribumi benua Amerika yang sudah dijadikan budak yang diawali oleh Christopher Columbus di Haiti pada tahun 1492. Penjajah Eropa menggunakan sistem perbudakan ini untuk dijadikan sebagai senjata perang. Selain pandemi yang terjadi saat itu, sistem perbudakan ini juga menjadi faktor penyebab penurunan populasi para pribumi setelah kedatangan orang Eropa di tanah Amerika. Perbudakan para pribumi ini berlangsung sampai abad ke-18, ketika sebagian besar budak pribumi digantikan oleh budak dari Afrika. Dan kisah ini adalah salah satu kisah yang paling tersembunyi dalam literatur sejarah Amerika. Dan berikut ini adalah sejarah perbudakan pribumi Amerika yang jarang diketahui selengkapnya. Catatan tentang sejarah perdagangan budak pribumi Amerika ditemukan dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga sulit untuk menjelaskan keseluruhan sejarahnya. Yang pasti, perdagangan budak pribumi Amerika Utara dimulai ketika Spanyol menyerang Karibia dan Christopher Columbus yang melakukan praktik perbudakan seperti yang tertulis di jurnalnya. Setiap negara Eropa yang menjajah tanah Amerika Utara memaksa penduduk asli yang mereka perbudak untuk melakukan pekerjaan berat seperti mengerjakan konstruksi, mengurus perkebunan, dan menambang. Begitu pula di Amerika Selatan, para penjajah Eropa memperbudak pribumi untuk strategi kolonisasi mereka. Kebanyakan dokumentasi tentang perbudakan pribumi ini ditemukan di wilayah Carolina Selatan, yakni tempat berdirinya koloni Inggris. Dan diperkirakan antara tahun 1650 dan 1730, setidaknya ada 50.000 pribumi yang diekspor ke Inggris ke wilayah mereka di Karibia. Di wilayah pesisir selatan, suku-suku di sana lebih banyak musnah karena perbudakan dibanding penyakit ataupun peperangan. Lalu pada tahun 1704, lewat undang-undang yang disahkan, para pribumi yang sudah menjadi budak diwajibkan ikut berperang untuk mendukung koloni. Para penjajah Prancis, Inggris, dan Spanyol juga sering memanfaatkan perdagangan budak sebagai cara untuk mendapatkan bantuan diplomatik, melakukan perdamaian, dan menjalin aliansi militer. Seperti ketika Inggris membangun hubungan dengan suku asli Amerika, Chickasaw, Inggris mempersenjatai suku tersebut untuk memburu para pribumi yang ada di wilayah koloni Prancis, yang kemudian mereka dijual ke Inggris. Hal itu dilakukan untuk mengurangi populasi pribumi dan agar pribumi itu tidak dimanfaatkan Prancis untuk menambah kekuatan militer mereka. Hasilnya, antara tahun 1660 dan 1715, 50.000 orang pribumi berhasil ditangkap oleh suku asli lainnya dan dijual sebagai budak di koloni Virginia dan Carolina. Bagi penjajah Eropa, perbudakan adalah bagian dari strategi yang cukup jitu untuk mengurangi populasi pribumi untuk memberi jalan bagi pemukim Eropa. Pada awal tahun 1636, setelah Perang Pequot, di mana 300 orang Pequot dibantai, mereka yang selamat dijual sebagai budak dan dikirim ke Bermuda. Lalu banyak penduduk pribumi yang selamat dari Perang Raja Philip dijadikan sebagai budak. Pelabuhan utama yang digunakan untuk mengirim para budak adalah Pelabuhan Boston, Salem, Mobile, dan New Orleans. Dari pelabuhan-pelabuhan itulah para pribumi dikirim ke Barbados oleh Inggris, Prancis, dan Belanda. Sebagian besar pribumi itu dikirim jauh dari tanah kelahiran mereka. Kalau tidak begitu, jika mereka kabur, maka mereka akan mudah mendapat perlindungan dari suku-suku asli lainnya. Ketika dikirim, banyak dari para pribumi itu meninggal di perjalanan. Praktik seperti itu terus berlanjut sampai pada tahun 1676. Pemerintah Barbados telah melarang perbudakan pribumi dan para penjajah Eropa pun menghentikan pengiriman budak pribumi ke sana.